salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Novita Indra Melina, calon guru penggerak Angkatan 5, guru SMA Negeri 1 Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Proses segitiga restitusi meliputi 3 tahapan, yaitu tahap pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memahami kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika tahap 1 dan tahap 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah skenario segitiga restitusi. Yunita adalah seorang siswa yang berprestasi, tapi belakangan ini dia sering terlihat mengantuk, bahkan tertidur saat pelajaran berlangsung, sehingga prestasi Yunita menjadi menurun. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, gimana pada hari ini? Cuaca kita hujan mulai pagi. Tapi masih tetap semangat kan? Semangat. Walaupun keadaan dingin-dingin ya. Ya, semangat belajar. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ibu absen dulu terlebih dahulu. Ya, yang pertama Amanda. Hadir, Bu. Bella. Hadir, Bu. Kira. Hadir, Bu. Intan. Hadir, Bu. Lindi. Hadir, Bu. Markus. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Rido. Hadir, Bu. Cerlisa. Hadir, Bu. Yunita. Hadir, Bu. Oke. Materi kita pada hari ini apa, Nak? Materi kita pada hari ini topik lalu kemarin tentang apa? Tentang anaerob ya. Oke, sebelumnya Yunita, ke depan dulu, Nak. Paham tidak kenapa Ibu panggil ke depan? Paham, Bu. Ayo, kenapa? Karena tidur di dalam kelas. Iya, saat guru sedang menjelaskan, Yunita tertidur di kelas sedangkan teman yang lain belajar. Coba ceritakan, Nak, kenapa Yunita jadi sampai tidur dalam kelas ketika guru sedang mengajar? Karena Nita tiap malam membantu orang tua, Bu, membuat kue Sampai jam berapa, Nak? sampai jam 11 malam. Tapi Yunita sepertinya baru-baru ini aja seperti ini. Iya, Bu. Karena sebenarnya yang membantu ibu itu di membuat kue itu kakak, tapi kakak sekarang udah pergi berangkat kerja. Oh, itu alasannya. Ya, karena ada beberapa ya. Jadi kalau menurut Yunita lah, benar atau salah tidur dalam kelas itu? Salah. Jadi kalau salah, Yunita harus bagaimana? Harus bisa membagi waktu antara belajar, istirahat, sama membantu orang tua. Ibu mau tanya dulu, apa efeknya kalau Yunita tidur-tidur terus dalam kelas? Bisa ketinggalan pelajaran. Selain itu, selain dari ketinggalan pelajaran, ada nggak yang Yunita rasakan perubahan dari Yunita? Ada. Apa tuh, Nak? Ranking Nita turun. Iya, itu ya. Kemarin Yunita ranking 1 kan, sekarang dari ranking berapa? Ranking 2. Iya, pasti bagus kan di sana ya. Oke,
Jadi Nita masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih. Ayo coba sebutkan dulu keyakinan yang sudah kita sepakati. Tidak boleh tidur di dalam kelas, harus disiplin dalam belajar. Iya ya. Jadi hal apa yang harus Yunita lakukan supaya tidak tidur dalam kelas dan supaya prestasi Yunita bisa dikejar kembali? Bisa membagi waktu antara belajar, membantu orang tua, dan istirahat. Ya, sebenarnya. Jadi Yunita sekarang tugasnya tanya kepada temannya sampai di mana supaya bisa mengejar ketinggalan pelajaran. Kemudian Yunita harus bisa membagi waktu antara membantu orang tua, belajar dan waktu istirahat supaya ada perubahan. Oke, terima kasih. Nah, yang ditanya berarti apa? Itu dulu yang pertama, harus bisa kita mengenai soal. Apa yang diketahui dalam soal itu? Apa saja yang ditanya? Ya kan? Nah, seperti itu. Kasus 2. Yunita seorang murid yang biasanya patuh terhadap peraturan sesuai tata tertib. Kali ini Yunita tidak menaati peraturan. Sini, bawa sini HP-nya. Ini punya itu, Bu. Enggak, saya masukkan ke Bu. Ya, tadi kali kamu bawa HP ya, Yunita ke kelas. Kau ingat itu Yunita? Kan ada tata siswa di sekolah tidak boleh membawa HP. Kau baca itu, poin berapa itu nak? Mana kau berapa? Coba baca poin berapa itu? 7. Ya, coba baca. Dilarang membawa handphone kecuali ada persetujuan. Kita paham tidak kenapa Ibu panggil ke kantor? Paham, Bu, karena bawa handphone ke dalam kelas. Ayo, kenapa bisa bawa handphone ke dalam kelas? Coba ceritakan dulu. Sebenarnya tadi Nita mau nitipkan ke guru piket, Bu, dan tadi juga sebenarnya bukan mau main handphone. Tadi mematikan nada deringnya supaya jangan ganggu pada saat jam pelajaran. Oh, itu yang ceritanya nak ya. Jadi Yunita tahu tidak efeknya jika ketahuan membawa handphone saat jam pelajaran? Tahu, Bu, handphonenya bakal di tangan dan kalau mau ngambilnya harus panggilan orang tua. Iya. Masih ingat tidak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih, Bu. Coba sebutkan dulu nak. Harus mematuhi peraturan yang ada dalam kelas dan tidak boleh membawa handphone ke dalam kelas. Iya. Jadi bagaimana supaya hal ini jangan terulang kembali? Saya berjanji tidak akan bawa handphone lagi ke sekolah, dan kalau membawa handphone dan saya akan menitipkannya kepada guru piket. Iya. Nah, jadi untuk ini supaya nanti handphonenya bisa kembali, nanti orang tua dipanggil, ya. Oke, terima kasih nak. Selamat siang, nama saya Mita Syagian, saya kelas 12 IPA 1. Saya merasa senang dengan apa yang dilakukan Ibu Novita karena beliau mengizinkan saya untuk menjelaskan kenapa alasan saya tidur di dalam kelas dan meminta saya untuk mencari solusi dan tidak mengulanginya lagi. Selain itu, beliau juga mengingatkan saya tentang keyakinan kelas. Selamat siang dan terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang skenario segitiga restitusi. Salam dan bahagia. Terima kasih.